Qiwamah itu, kalau kita baca awal ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah qawwam, mimpin atas laki-laki yang bertanggung jawab. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, memberikan nafkah. Yang kedua, ar-ri'ayah wal himayah, menjaga, melindunginya. Yang ketiga apa? At-tarbiyah, mendidik dan membinanya. Nah, nusus, kedurhakan istri, akan istri, bisa faktor atau asbabnya, penyebabnya itu adalah karena tidak berjalannya qiwamah tadi. Jadi karena itu, karena hidup berumah tangga dan hidup berpasangan, kalau terjadi satu persoalan dalam rumah tangga, tidak boleh kita hanya melihat dari satu pihak. Oh, bini durako bana, itu tertuju saja lihat iko pedusi tidak Allah aja. Itu laki-laki wah. Bisa jadi salah satu faktor penyebab kedurhakan itu adalah kelalaian kepemimpinan dan tanggung jawab dari pihak suami. Jadi bisa disebabkan karena apa? Karena kesalahan dalam memilih pasangan yang tidak mempedulikan petunjuk syariat. Bisa penyebab yang kedua apa? Karena tidak berjalannya fungsi qiwamah, kepemimpinan, tanggung jawab dari suami. Dan kalau dia dididik dengan baik, diberikan arahan, benar rumi bana ketika itu bakok dulu model itu kece apa nan pedusi anak dia tidak ada kece itu dulu don. Nah, berarti kau rusak ni tangan lakinya. Kenapa? Karena tidak dididik, tidak diarahkan. Nah, itu tugas dari suami. Tugasnya adalah tugas at-tarbiyah wa ta'dib. Bina dan mendidik istri. Kalau nama Jawa, coba Allah kan mendidiknya biar awak tak dol. Kalau tidak ada, suruh dia belajar. Kalau tidak mendidik tak pandai, bini pergi mengaji, tak lo boleh. Kan tambah rumit jadinya tu. Terus dari mana dia akan dapat? Oh, no, medsos salah ni. Medsos namanya orang berjoget segini, itu jogetnya sudah itu. Jadi itu adalah faktor kedua. Di qiwamah itu disebabkan satu karena memang salah memilih, mungkin sudah ada cikal bakal karakter seperti itu, dan suami ketika memilih pasangan tidak awas. Yang kedua adalah faktor kelalaian dalam menjalankan tugas qiwamah, tugas kepemimpinan dan tanggung jawab. Faktor yang ketiga apa? Adalah lingkungan atau faktor eksternal di luar rumah tangga itu. Apa itu? Bisa jadi pergaulan, bisa jadi hasutan, dan berbagai macam. Bisa itu penyebabnya. Orang menghasut istri untuk mendurhaka kepada suami, sehingga terjadilah nusuz, durhaka. Nah, karena itulah makanya pasangan harus berhati-hati dalam pergaulan. Jangan sampai pergaulan itu merusak kita, bahkan sampai merusak hubungan rumah tangga kita. Walaupun alasannya pertemanan. Makanya saya sering mengingat-ingatkan terus reuni-reunian itu. Kalau itu akan membawa bencana ke rumah tangga kita, reuni itu tidak ada wajibnya dah tu.
Tapi menjaga kehormatan rumah tangga itu kewajiban bagi suami istri. Dan kalah lo nan wajib ko dek nan sunat. Bahkan haram kadang sebagian karena tidak teratur. Jadi itu harus ada pertimbangan. Awak kehadir acara. Bahkan majlis ilmu pun walaupun kewajiban, tapi kewajibannya muwassa, ada kelapangan. Itu tidak didahulukan dibandingkan dengan kewajiban yang mendesak di dalam rumah tangga. Ya, perhatikan hadis. La tahillu limra'atin mu'minatin, tidak halal bagi wanita beriman antasuma, untuk berpuasa wa zawjuha hadirun, untuk berpuasa di saat suaminya ada bersamanya, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Coba, ini ibadah ini. Puasa itu kan ibadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh wanita berpuasa kalau suaminya hadir bersamanya melainkan dengan izinnya. Ya, ini puasa sunat, bukan puasa wajib tentunya. Nah, dengan demikian berarti wanita harus bisa menempatkan mana skala prioritas yang harus dia jalankan tugas itu. Kalau puasa sunat saja tidak boleh tanpa izin suami, masa reuni lebih tinggi pula dari reda laki awak? Lain masuk itu di dalam timbangan. Cuma kadang-kadang ini diabaikan. Samojo ibu-ibu sebagian mengabaikan jadual pengajian awak itu. Banang kok mau usahakan taruh 1:30 balik kok bubar. Ulanglah lain. Tak bersuruh ibu-ibu solat di siku tu, kecuali kalau nanda ada tugas di rumah. 1:30 balik. Karena orang sering bertanya, kenapa? Buya tu bakal taknya sampai saya zuhur. Di mana-mana saya kalau pengajian sebelum solat itu 1 jam sebelum solat sudah saya bubarkan, sudah pulang lagi. Kenapa? Karena realitanya yang banyak hadir mengaji itu ibu-ibu. Padang di mana begitu. Nah, untuk apa? Pulanglah. Kan suami ada dan makan siang bagai pulang. Nah, solatlah di rumah. Kan begitu. Wanita kan tidak dituntut untuk hadir ke masjid berjamaah sebagaimana tuntutan untuk laki-laki. Tapi nan rumi embo sudah bubar ke siko nyampai ke mall bagai. Tamu hanya indak gitu ya. Nah, 2 balik dan laki cari nasi peribuat surang. Itu pertimbangannya ya. Saya tahu ada yang bertanya-tanya, bahwa tak sampai zuhur sih. Ya enggak, karena saya minta pulanglah lagi. Kan ada suami yang pulang makan siang. Nah, hadirlah di rumah, tunggulah dia bermajlis ilmu telah selesai. Itu adalah kewajiban dari ibu-ibu. Yang ini kewajiban juga menuntut ilmu, iya. Tetapi kewajiban ini bisa diatur. Tapi kalau makan tu apa aturnya? Baru lapar ketika itu. Nah, pulanglah. Nah, itu sebenarnya pertimbangan. Tapi kadang-kadang tak pulang, lala pasal. Tiba di rumah sore jadinya gitu. Kan kasihan jadi. Jadi pergaulan faktor eksternal juga menyebabkan nusuz, durhaka. Dan termasuk juga hasutan. Yang menghasut itu kadang bukan orang yang luar, jauh. Kadang keluarga sendiri. Mertua pun terkadang ada yang tidak tahu, tidak pandai menjadi mertua. Sehingga lebih banyak menelisik apa yang menjadi urusan rumah tangga.
Cinnya tidak bertambah setelah 3 tahun menikah. Itu tidak perlu itu. Karena dalam rumah tangga itu banyak keputusan yang mereka ambil berdua yang tidak perlu awak tahu. Mungkin yang tidak terlalu sukonya berpenampilan seperti itu. Bukannya tidak berpiti. Ini simpannya berbagai macam. Biar sajalah urusan itu. Kalau tampak kurang lebih-lebih nanti awak bantu. Kalau tidak yang saya jangan mengacau. Nah, kenapa ini perlu kita pelajari dahulu? Asbab an-nusuz, penyebab nusus, penyebab kedurhakaan itu. Supaya awak tahu ubeknya apa. So, kenapa? Karena hukuman yang diberikan kepada pasangan bahkan sampai kepada tingkat menceraikannya nanti, itu tidak begitu saja datang, tetapi berproses. Harus ada dalam ilajuha, pengobatannya, terapinya kata orang. Nah, supaya bisa menterapinya harus tahu faktor penyebabnya. Kamu aja sakit yo. Tapi kalau diterapi ubek laki pantang terlampau jua anda namanya sehat. Makanya perlu. Nah, 3 itu cenderung dominan menjadi penyebab nusus. Nah, karena itu kalau terjadi nusus, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wallati takhafuna, wallati jama', dan mereka para wanita, istri yang kamu sekalian khawatirkan, takuti nusuzahunna, kedurhakaan. Durhaka itu nanti kita jelaskan apa makna, apa perilaku yang masuk dalam kategori nusuz. Tapi kita sebutkan dulu tadi adalah faktor penyebabnya. Jadi tidak serta-merta saja, tapi apa yang menjadi langkah pertama? Perhatikan ayat ini. Fa'idhuhunna. Fa'idhuhunna. Ibu agak ke sini matanya sedikit ya. Nanti kita usahakan beli satu lagi di sana, biar di situ. Kita cari biti loh. Jadi di sana. Jadi kalimat fa'idhuhunna ini langkah awal. Ini bukan cara langkah pertama. Makanya rumah tangga itu dan cuk sebentar masalah carai sabui. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini kata ahli hadis adalah min afradil muslim. Hadis yang diriwayatkan tunggal oleh Imam Muslim, tidak ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi hadis ini sahih, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, apa bunyi hadis itu? La yafraq mu'minun mu'minatan. La yafraq mu'minun, janganlah seorang laki-laki mukmin, yafraq itu maknanya adalah al-bughdu, membenci, atau tidak menyukai seorang wanita mukminah. Ini maksudnya suami istri. La yafraq, jangan kamu membenci, jangan ada seorang suami mukmin membenci begitu saja istrinya mukminah, sekalipun in kariha minha khuluqa, sekalipun ada dari perangai istrinya itu yang dia tidak sukai, namun radhiya minha akhar, namun ada perangai yang lain yang ketujuh. So kan tidak ada orang yang sempurna.
Nah. Jadi kalau bersua dalam pasangan waktu itu ada perilakunya yang kita benci, yang kita tidak suka, tapi ada pula perangainya dan awak ketuju. Jangan itu menjadi penyebab munculnya kebencian secara kepada istri itu, kepada wanita tersebut. Mungkin perangai tidak ketuju, ya bahkan sampean. Tapi membencinya jangan. Kenapa? Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, juga di dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, dulu kita panjang membicarakan ayat ini, ayat yang ke-19 ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perhatikan ayat ini. Situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh laki-laki untuk bergaul dengan ma'ruf bersama pasangan mereka. Nah, kemudian di dalam pergaulan tidak mungkin akan bertemu sado perangainya ketujuh. Itu tidak ada tu. Ayah tersuonya tu. Orang kembar dari bapak dan ibu yang sama, lahir mungkin hanya hitungan detik saja perbedaannya atau menit, tumbuh dalam asuhan orang tua yang sama, makan dari periuk yang sama, lai bersuo sesuai isi dalam hidupnya tu? Tidak. Apalagi sepasang suami istri yang tumbuh di tengah keluarga yang berbeda, dengan didikan yang berlain, yang mendidiknya pun tidak sama, lingkungannya juga berbeda. Ba'alau aku berharap kecenderungan sama saya keduanya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu dengan perangai hambanya. Karena itu, setelah ia perintahkan untuk bergaul dengan wanita itu, mempergunakan cara yang ma'ruf, tentu akan bertemu hal-hal yang tidak disukai. Ajale sajonya tu. Karena itu sebelum itu terjadi, sudah datang terapi langsung dari Rabbul Alamin. Apa terapinya? Fa in karihtumuhunna, jika kamu membenci mereka sekalipun, an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu, bagian tertentu dari mereka itu. Nah, belum tentu kebencian itu akan membawa keburukan kepada kamu. Bisa jadi di dalam kebencian itu Allah jadikan di dalamnya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Artinya, kalau kamu mencari orang yang sempurna, kalau ada laki-laki kamu mencari pedusi sempurna, tidak kamu bini saya sampai mati dah tu. Nah, gitu juga kalau wanita ingin mencari laki-laki super, sempurna dalam segala hal, tidak kamu laki sampai mati.
Nah, karena itu kita harus menyadari ada bagian-bagian dari pasangan itu yang tidak disukai. Bisa jadi, mungkin saja terjadi. Tapi ingat, barangkali sesuatu yang kamu benci itu malah mendatangkan, dijadikan oleh Allah di situ kebaikan.